Suku Samin, yang juga dikenal sebagai sedulur sikep, merupakan salah satu komunitas adat di Indonesia yang berasal dari kawasan pedalaman Jawa, terutama di wilayah Blora dan Bojonegoro. Mereka dikenal karena gaya hidup yang unik, nilai-nilai filosofi yang kuat, serta sejarah panjang perlawanan mereka terhadap kolonialisme Belanda yang mereka lakukan tanpa kekerasan. Masyarakat Samin mengedepankan prinsip kejujuran, kesederhanaan, dan keteguhan moral yang menjadikannya sangat berbeda dari komunitas lain. Keberadaan mereka tak hanya penting dari sisi kebudayaan, namun juga menjadi simbol perjuangan damai melawan ketidakadilan. Gerakan Samin dimulai sekitar tahun 1890-an oleh seorang tokoh bernama Surontiko Samin yang lahir di desa Ploso Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ia menyaksikan penderitaan rakyat akibat penindasan pemerintahan kolonial Belanda, terutama akibat kebijakan pajak tanah, pengambilan lahan, dan monopoli sumber daya hutan. Sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut, Surontiko mulai mengajarkan filsafah hidup yang kemudian dikenal sebagai ajaran Samin. Dalam perkembangannya, ajaran ini mendapatkan banyak pengikut dari kalangan petani kecil dan masyarakat miskin yang merasa terpinggirkan oleh sistem kolonial. Para pengikut ajaran Samin disebut sebagai orang Samin dan membentuk komunitas yang hidup dalam kesederhanaan dan solidaritas tinggi. Pemerintahan kolonial memandang gerakan ini sebagai ancaman, meskipun tak menggunakan kekerasan, karena ajaran Samin mendorong penolakan terhadap otoritas dan hukum kolonial secara pasif. Akibat perlawanan tersebut, suku Samin mengisolasi diri dan baru pada tahun 1970-an mereka mengetahui bahwa Indonesia ternyata telah merdeka. Ajaran Samin atau Saminisme berkembang dari konsep penolakan terhadap budaya kolonial dan kapitalisme yang muncul pada masa penjajahan. Saminisme dikenal memiliki prinsip yang terdiri dari pedoman, tuntunan, dan larangan bagi masyarakat Samin. Pedoman dalam ajaran Samin dikenal dengan Kitab Kalimosodo. Suku Samin dikenal dengan keluguan dan kejujuran sehingga mereka lebih suka disebut sebagai wong sikep atau sedulur sikep yang bermakna orang baik dan jujur. Mereka menolak kekerasan, kebohongan, pencurian, dan tindakan yang merugikan orang lain. Prinsip utama mereka adalah hidup lurus, jujur, dan tak serakah. Falsafah ini diwariskan secara turun-temurun melalui lisan dan praktik hidup sehari-hari, bukan melalui teks tulisan. Sementara 6 prinsip dasar ajaran Samin yang menjadi tuntunan dalam beretika terdapat pantangan yang meliputi drengki atau membuat fitnah, serai atau serakah, panestan atau mudah tersinggung, dawen atau mendakwa tanpa bukti, kemeren atau iri hati, dan nyo marang sepodo atau berbuat nista terhadap sesama. Sedangkan 5 pantangan dalam berinteraksi meliputi bedok atau menuduh, colong atau mencuri, pentil atau mengambil barang yang menyatu dengan alam, jumput atau mengambil barang yang menjadi komoditas di pasar, dan nemu wae ora kena atau pantangan menemukan barang. Masyarakat Samin juga memegang teguh prinsip bejok reot iku sedulur, waton menungso tur gelem didaku sedulur, atau tak boleh menyia-nyiakan orang lain. Cacat seperti apapun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara. Selain itu, masyarakat Samin memandang bahwa alam identik dengan ibu atau yang mereka sebut biong sehingga harus dihormati. Dalam segi kepercayaan, masyarakat Samin dikenal memeluk agama Adam dengan bentuk ritual sembahyang yang dilakukan setiap pagi dan menjelang senja. Masyarakat Samin juga memiliki rumah adat bernama Rumah Beguk Lulang dan senjata tradisional yaitu keris. Ciri khas pakaian masyarakat Samin adalah sederhana dan tak mencolok. Pria biasanya mengenakan baju hitam lengan panjang tanpa kerah atau baju kampret dan celana komprang. Perempuan mengenakan kain jarik dan kebaya sederhana. Mereka jarang memakai alas kaki. Simbol-simbol adat tak tampak dalam bentuk ornamen atau benda sakral, melainkan tercermin dari perilaku dan cara hidup mereka. Bahasa yang digunakan masyarakat Samin adalah bahasa Jawa, namun dengan gaya tutur yang sangat sopan, lembut, dan halus yang disebut bahasa Jawa Lugu atau Ngoko Alus yang bercampur dengan bahasa Krama atau Basa Kromo.
Mereka menghindari kata-kata kasar atau menghina karena dianggap dapat melukai perasaan orang lain dan bertentangan dengan prinsip damai mereka. Komunikasi verbal seringkali dilakukan secara tak langsung dengan penuh perenungan dan kehati-hatian. Masyarakat Samin hidup dalam komunitas kecil yang umumnya terpencar di pedesaan. Mereka menjalani kehidupan secara kolektif dengan mengutamakan gotong royong. Kegiatan utama mereka adalah bertani, beternak, dan mengumpulkan hasil hutan. Dalam struktur sosial mereka tak ada pemimpin formal atau hierarki yang kaku. Tokoh yang dituakan biasanya dipilih secara alami berdasarkan kebijaksanaan, pengalaman, dan kemampuannya menjadi panutan moral. Mereka menyebut sesama komunitas dengan sebutan sedulur sikep yang berarti saudara seiman dalam falsafah hidup. Sikap suku Samin terhadap pemerintah bersifat pasif resesif. Mereka tak pernah melakukan pemberontakan bersenjata, namun mereka juga menolak tunduk pada sistem pemerintahan yang dianggap menindas. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mulai mengakomodasi keberadaan mereka. Meski hubungan ini kadang masih diwarnai ketegangan, terutama terkait pendidikan formal, kepemilikan tanah, dan kebijakan lingkungan. Di samping ajaran dan budaya yang sangat kental, mereka sangat terbuka akan modernisasi dan pendidikan. Munculnya teknologi seperti listrik, komputer, telepon genggam, dan alat-alat elektronik membuat mereka terbantu dalam mendapatkan pengalaman, terutama dalam pembangunan pertanian dan program pembangunan lainnya. Selain itu, masyarakat suku Samin terbuka dengan pendidikan karena mereka memandang bahwa pendidikan sebagai upaya dalam mencari pekerjaan yang lebih baik. Meskipun terbuka dengan modernisasi, masyarakat suku Samin tetap mempertahankan nilai leluhur seperti menjunjung tinggi kejujuran, toleransi, kebersamaan, dan gotong royong. Bahkan saat ini, Kampung Samin menjadi salah satu daya tarik wisata berbasis budaya di Kabupaten Blora. Di tempat ini, para wisatawan dapat berdialog dan berinteraksi langsung dengan masyarakat Samin atau sedulur sikep Samin. Selain itu, wisatawan juga akan disuguhkan kesenian lokal berupa dolanan anak, jamasan alat pertanian, serta kuliner asli masyarakat Samin.